Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Astin yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lutfi. Baik Bu Lutfi, ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, kemarin kan saya sudah datang ya Bu, dan Ibu sudah datang ke klinik Ibu. Kemarin juga sudah dijelaskan macam-macam jenis alat kontrasepsi. Nah, setelah saya melakukan komunikasi dengan suami saya memutuskan untuk melakukan pemasangan implan saja Bu. Baik Ibu, sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita melakukan info konsen dulu ya Bu. Info konsen ini berisi tentang ketersediaan Ibu dalam melakukan tindakan. Ya Bu. Bisa dibaca dulu ya Bu dan ditandatangani di bagian bawah. Baik Bu, saya sudah mengerti ya Bu, saya sudah setuju. Baik Bu, ini sudah saya tanda tangani ya. Baik Bu, terima kasih. Iya Bu. Apakah Ibu tahu pengertian implan dan manfaatnya? Kemarin kan Ibu sudah jelaskan, jadi yang saya tangkap itu implan itu yang dipakai di lengan itu ya Bu, nanti dilakukan pembedahan itu ya di lengan. Iya Bu, betul. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian AKBK implan. Iya. AKBK implan adalah alat kontrasepsi hormonal jangka panjang yang dipasang di bawah kulit untuk mencegah kehamilan ya Bu. Iya. AKBK implan itu sangat efektivitas dalam mencegah kehamilan ya Bu. Efektivitasnya itu 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Ada jenis-jenis macam AKBK. Yang pertama itu Norpan, terdiri dari 6 batang dan lama kerjanya itu 5 tahun. Yang kedua Implanon, yang terdiri dari 1 batang dan lama kerjanya 3 tahun. Yang ketiga Indoplan dan Jardena, terdiri dari 2 batang dengan lama kerja 3 tahun. Iya Bu. Jadi macam-macam dari implan tersebut itu bisa dilakukan di klinik Ibu atau tidak Ibu? Apa hanya ada satu macam saja yang bisa dipasang di sini? Bisa Bu, semuanya tersedia di sini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja AKBK implan. Yang pertama itu mengandalkan lengkap service sehingga mengurangi transportasi sperma. Yang kedua mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadinya implementasi dan menekan ovulasi. Tempat pemasangan implan itu pada lengan atas yang jarang digunakan, yaitu daerah medial, tempatnya di bawah kulit di atas lipat siku. Iya Bu. Kalau boleh tahu, Ibu lebih banyak aktivitas menggunakan tangan apa ya Bu? Tangan kanan Bu. Oh, baik Bu, berarti nanti Ibu bisa memasangkan implannya di tangan kiri ya Bu. Tangan kiri di bagian di atas siku ya Bu. Sini ya Bu. Iya. 3 jari atau 4 jari? Iya. Jaraknya. Nah, keuntungan dari pemasangan implan itu yang pertama itu daya guna tinggi, perlindungan jangka panjang. Norplan 5 tahun, Implanon, Jardena, dan Indoplan 3 tahun. Pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, bebas dari pengaruh estrogen, tidak mengganggu senggama, tidak mengganggu ASI. Nanti misalnya kalau ibu menyusui itu tidak dapat berpengaruh terhadap ASI. Berarti nggak apa-apa ya Bu kalau saya punya anak menyusui gitu Bu. Menyusui anak. Nggak apa-apa Bu. Ibu bisa datang kembali jika ada keluhan yang dirasakan dalam memakai implan. Implan dapat dicabut saat sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kerugian AKBK implan. Kerugian dari AKBK implan itu yang pertama itu dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa pendarahan bercak atau spotting, hipermenor atau meningkatkan jumlah darah haid, serta amenor. Kedua itu timbulnya keluhan-keluhan, nyeri kepala atau pening, peningkatan atau penurunan BB, peningkatan atau penurunan berat badan, nyeri pada payudara,
perasaan mual, perubahan perasaan atau mood, atau kegelisahan atau pos. Nanti kalau ibu mengalami keluhan seperti ini, bisa langsung ke sini ya Bu. Oh iya Bu. Yang ketiga, membutuhkan tindakan pembedahan minor atau insersi dan pencabutan. Yang keempat, tidak memberikan efek proteksi terhadap IMS termasuk AIDS. Yang berikut tidak dapat menghentikan sendiri pemakaian kontrasepsi sesuai dengan keinginan. Yang keenam, efektivitas akan menurun bila menggunakan obat tuberkulosis atau rifampicin dan obat epilepsi. Yang terakhir, terjadinya kehamilan ektopik sedikit lebih tinggi, 1,3 berbanding 100.000 perempuan per tahun. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang indikasi AKBK implan. Yang pertama, usia reproduksi 19 sampai 39 tahun. Sekarang ibu berusia berapa? Dan memasuki usia berapa Bu? 27 tahun Bu. Baik Bu. Berarti sudah boleh ya Bu? Sudah Bu. Yang kedua itu pasca persalinan atau menyusui dan tidak menyusui. Yang ketiga pasca keguguran. Yang keempat tidak menginginkan anak lagi tetapi menolak sterilisasi. Yang kelima, riwayat kehamilan ektopik. Tekanan darah kurang dari 180 per 110 mmHg dengan masalah pembekuan darah atau anemia bulan sabit. Apakah ibu mengalami riwayat anemia? Enggak ada Bu. Tekanan darah saya normal. Baik Bu. Berikut tidak boleh menggunakan kontrasepsi hormonal yang mengandung estrogen. Yang kedelapan, sering lupa menggunakan PIL. Berikut saya akan menjelaskan kontraindikasi AKBK implan. Pertama, hamil atau diduga hamil. Yang kedua, pendarahan per vagina yang belum jelas penyebabnya. Yang ketiga, benjolan atau kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Yang keempat, tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi. Yang kelima, mioma uterus. Yang keenam, gangguan toleransi atau glukosa. Gangguan toleransi glukosa. Efek samping AKBK implan itu ada A minor, 2 itu pendarahan bercak atau spotting ringan, ketiga ekspulsi, yang keempat infeksi pada daerah insersi, yang kelima berat badan naik atau turun. Ya Bu. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang kunjungan ulang dan pemakaian AKBK implan. Pertama, kalian tidak perlu ke klinik. Yang kedua, dianjurkan kembali ke klinik bila terdapat keluhan seperti amenorrea yang disertai nyeri perut bagian bawah, pendarahan yang banyak dari kemaluan, rasa nyeri pada lengan, luka bekas insisi atau pengeluaran darah atau nanah, ekspulsi dari batang implan, sakit kepala hebat dan penglihatan menjadi kabur, nyeri dada hebat dan dugaan adanya kehamilan. Baik Ibu, apakah Ibu paham dengan yang saya jelaskan tadi? Ya Bu, sudah paham. Bisa Ibu sebutkan beberapa yang kita jelaskan? Jadi tadi setelah Ibu jelaskan tentang pemasangan implan, bahwa implan itu dilakukan di lengan yang jarang dilakukan aktivitas ya Bu. Nah terus itu kalau mau memasang implan itu tidak boleh dalam keadaan hamil ya Bu, dan cocok untuk menyusui kan? Iya Bu. Terus kalau tidak perlu mengecekkan selalu ya Bu, karena tidak perlu melakukan pengecekan rutin ya Bu. Jadi nanti kalau misalkan saya sudah memasang implan itu nggak perlu cek lagi ya Bu. Nggak perlu Bu, kecuali kalau ada keluhannya. Oh ya. Kalau nanti kayak ada gangguan aja ya Bu, baru dicek lagi. Ya mungkin itu Bu tadi. Baik Bu, setelah Ibu melakukan konseling, saya sudah yakin untuk memakai KB implan saja. Baik Bu. Ibu bisa datang kembali ke sini besok atau lusa untuk melakukan pemasangan implan. Iya Bu, boleh. Baik Bu, terima kasih ya Bu.
Saya izin pamit dulu. Baik Bu.